Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang nukleotida dan asam nukleat. Nukleotida adalah senyawa organik yang terdiri dari sebuah nukleosida dan sebuah gugus fosfat. Ia berperan sebagai monomer yang menyusun polimer berupa asam nukleat, yaitu asam deoksiribonukleat, DNA, dan asam ribonukleat, RNA. Keduanya adalah biomolekul penting yang menyusun makhluk hidup di bumi. Nukleotida diperoleh dari makanan dan juga disintesis di hati dari nutrien. Struktur dasar nukleotida. Sebuah nukleotida tersusun atas 3 subunit kimiawi yang berbeda. 1. Molekul gula dengan 5 atom karbon, disebut pentosa. 2. Sebuah gugus basa nitrogen heterosiklik, disebut basa nukleotida. Gabungan gula pentosa dan nukleobasa disebut nukleosida. Saat ketiga subunit itu bergabung, nukleotida juga disebut sebagai nukleosida. Asam nukleat adalah makromolekul biokimia yang kompleks, berbobot molekul tinggi, dan tersusun atas rantai nukleotida yang mengandung informasi genetik. Struktur dasar asam nukleat. Asam nukleat merupakan biopolimer, dan monomer penyusunnya adalah nukleotida. Setiap nukleotida terdiri dari 3 komponen, yaitu basa nitrogen heterosiklik, berupa purin atau pirimidin, gula pentosa, dan gugus fosfat. Jenis-jenis asam nukleat. Asam ribonukleat, RNA, berfungsi mengubah informasi genetik dari gen menjadi urutan asam amino yang menyusun protein. Ada 3 tipe RNA, yaitu RNA transfer, terna, RNA duta, merna, dan RNA ribosomal, rRNA. Asam deoksiribonukleat, DNA, adalah asam nukleat yang mengandung instruksi genetik yang digunakan dalam pengembangan dan fungsi semua makhluk hidup. Segmen DNA yang membawa informasi genetik ini disebut gen. Urutan DNA lainnya memiliki tujuan struktural atau terlibat dalam pengaturan penggunaan informasi genetik ini. Ekspresi gen, dokvia sentral. DNA dan pewarisan sifat. DNA merupakan molekul pewarisan sifat. DNA juga termasuk ke dalam molekul dasar yang menentukan semua karakteristik setiap organisme. Artinya, setiap organisme pasti memiliki DNA, baik itu uniseluler maupun multiseluler. Dalam pewarisan sifat, DNA memiliki peranan yang cukup penting. DNA merupakan pembawa informasi genetik dan terlibat dalam semua proses herediter dan biosintetik pada organisme. Selain itu, DNA juga menyintesis RNA dan secara tidak langsung mengontrol sintesis protein. Rekayasa genetika DNA di bidang pertanian. Rekayasa genetik di bidang pertanian dilakukan untuk menghasilkan tanaman transgenik. Tanaman transgenik adalah tanaman yang telah disisipi gen asing untuk dihasilkan tanaman yang memiliki nilai gizi lebih tinggi ataupun tahan terhadap hama dan penyakit.